Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Hasantoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa, untuk tahap awal live ini, apalagi sudah cukup sedikit mundur ya, setengah jaman mundur dari jadwal. Ya kalau ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat menanyakannya melalui kolom komentar. Saya akan coba jawab, dan juga jika teman-teman sudah merasa jawabannya terpenuhi, jawabannya sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman tidak keperluan lain bisa meninggalkan room ini. Tapi jika teman-teman tertarik untuk mengikuti live ini lebih lanjut, ya teman-teman dapat mengikuti live dengan baik gitu ya. Ya sampai waktunya teman-teman rasa sudah cukup bisa meninggalkan live ini gitu. Live ini mungkin hanya sekitar memakan waktu 1,5 jamnya dari saya. Saya akan membahas hal-hal seperti biasa, hal-hal yang unik ataupun hal-hal terkait dengan tips dan trik dalam dunia tulis menulis yang sedikit banyak dapat diterapkan teman-teman dalam kegiatan tulis menulis teman-teman di segala bidang tugas ataupun bidang kekaryaan yang teman-teman kerjakan sekarang. Nah, kali ini saya akan sambil menunggu teman-teman yang ini ya, yang akan menanyakan mengenai pertanyaan tentang dunia tulis menulis, saya langsung membahas hal yang kita bahas ya, karena waktunya sudah cukup malam. Nah, sebetulnya sih saya hari ini ingin melanjutkan pembahasan kita kemarin ya. Kita kemarin membahas mengenai novel ya, jadi bagaimana membuat sebuah novel roman itu menjadi lebih tanda petik romantis dan lebih dramatis gitu. Akan tetapi melihat saya lihat dari tanggapan teman-teman dan juga dari cuplikan VT live 2 hari yang lalu yang ternyata cukup mendapatkan respon baik dari teman-teman, saya pikir ya saya mungkin untuk novel saya bisa saya alihkan ke besok lah, mumpung besok kan kita insya Allah udah akhir pekan ya, ataupun juga mungkin hari Sabtu atau hari libur, udah hari libur dan dekat dengan romantisme ya teman-teman, terutama yang masih acara malam minggu ya. Jadi mungkin untuk yang novel ini saya pindah saja ke pembahasannya di hari Jumat ataupun Sabtu besok gitu. Mungkin lebih ke Sabtu ya. Yang hari ini saya akan membahas materi live yang saya bahas 2 hari yang lalu. Yang saya juga tidak mengira akan mendapatkan respon seperti ini ya. Respon yang cukup antusias dari teman-teman. Tadinya sih materi ini hanya di live 2 hari lalu. Kalau teman-teman kebetulan ada yang mengikuti live saya 2 hari yang lalu. Dan di bagian akhir, saya memang sengaja menempatkan pembahasan ini di bagian akhir ya. Karena pembahasan live kita pada 2 hari lalu itu kan mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital terhadap penulis. Nah, saya kan membahas banyak hal dan di bagian akhir baru saya menampilkan pembahasan mengenai hal tersebut gitu ya. Mungkin sekitar seberapa jaman lah ya, nggak nyampe setengah jam sih. Nah, tetapi karena teman-teman sepertinya menganggap topik ini menarik, saya akan menjadikan topik yang kemarin mungkin hanya sekitar 1/4 dari waktu live pada 2 hari lalu, saya jadikan saya kembangkan menjadi materi untuk live full di hari ini ya, sekitar 1/4 jam kita akan membahas membahas masalah ini gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, apa yang akan kita bahas terkait dengan yang kita bahas 2 hari yang lalu. Nah, terkait dengan 2 hari yang lalu kita membahas perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital terhadap penulis. Di bagian akhir saya menampilkan apa yang disebut dengan AI writing atau artificial intelligence writing ya, bahasa gampangnya ya kecerdasan buatan untuk menulis lah gitu. Arti dalam bahasa lebih simpel lagi yaitu adalah sebuah mesin, sebuah komputer yang dapat menghasilkan sebuah tulisan seperti layaknya penulis, walaupun nanti kita akan bahas ya seberapa akurat, seberapa dekat si AI ini dapat disebut sebagai tanda petik penulis ya, penulis digital atau penulis virtual gitu ya. Nah, kita akan bahas banyak hal mengenai AI writing, satu hal yang terus terang saya pun juga baru pelajari teman-temannya. Kemarin saya nggak terlalu paham mengenai AI writing ya, sedikit tahu, makanya 2 hari lalu saya bahas sekilas lintas aja gitu. Dan karena ternyata antusias teman-teman untuk mengetahui hal ini cukup besar ya, saya akhirnya belajar lebih jauh lagi mengenai AI writing ya, dan ya ternyata ya cukup ini juga surprising juga gitu. Kalau untuk AI atau artificial intelligence di bidang lain saya cukup tahu ya sedikit tahu lah gitu. Yang pasti tahu kan kita adalah kita ada sekarang generasi penerusnya dari
Mbah Google ya. Kalau Mbah Google kan sudah cukup lama, sudah cukup sepuh ya. Walaupun saya rasa masih tetap efektif sih. Terus terang saya menulis buku saya lebih mengandalkan Mbah Google ya. Nah, tapi kan Mbah Google sekarang udah punya anak nih, si Om sekarang kita panggil. Nah, si Om ini namanya Om GPT Chat GPT ya. Itu sebetulnya adalah AI juga, artinya sama dengan tugasnya si Mbah Google. Tapi Mbah Google kan kita mencari suatu bahan, Mbah Google itu mencari referensi website-website, artikel-artikel yang sesuai dengan yang kita minta. Tetap kita harus membaca artikel-artikel tersebut, kemudian memilah-milahnya dan menyusunnya menjadi suatu tulisan gitu ya. Nah, kalau si Om ChatGPT ini dia lebih canggih lagi gitu ya. Maklum ya, udah generasi milenial kan si Om ChatGPT. Jadi ya dia kita menanyakan sesuatu, dia akan memberikan jawaban yang adalah rangkuman dari artikel-artikel yang kalau kita googling itu kita harus baca sendiri kan. Tetapi kalau si Om ChatGPT itu baik ya, dia bisa mau membacakan semua artikel kita, kemudian artikel yang kita minta itu akan dia ringkas menjadi sebuah tulisan. Bahkan tidak hanya sekedar jawaban cukup pendek, kita bisa meminta dia untuk membuat jawaban panjang sampai sebuah essay ya kurang lebih paper pendek lah gitu ya, beberapa halaman informasi yang kita minta gitu ya. Sebaik itu tanda petik ya si Om ChatGPT ya. Saya terus terang untuk AI baru tahu seperti itu ya, udah cukup lama. Kemudian selanjutnya saya tahu AI itu adalah dipergunakan dalam dunia desain ya. Jadi kan sebetulnya di dunia desain itu dulu eksklusif sekali ya, milik desainer grafis ya. Karena apa? Ya karena untuk mempelajari software di bidang desain itu sangat kompleks ya. Kalau kita tahu grup Adobe lah gitu ya, itu berbagai macam nama Adobe itu, dari mulai pengolahan foto, pengolahan video, pengolahan efek segala macam itu mereka banyak sekali softwarenya, dan softwarenya sangat canggih ya. Kapasitasnya aja pun sampai untuk seluruhan software tersebut kalau nggak salah sampai puluhan giga gitu kapasitas aplikasinya sendiri. Dan spek yang diminta untuk komputer untuk mengolah aplikasi tersebut juga aplikasi yang sangat mahal ya, komputer yang sangat canggih gitu. i5 aja belum tentu bisa, minimal i7 ya. Kalau bahkan mungkin i9 ya, walaupun jarang, bisa jadi itu nantinya speknya seperti itu gitu. Nah, makanya itu benar-benar kemampuan eksklusif ya dari seorang desainer grafis ya. Saya pun di marketing di kantor juga ya, walaupun desainer grafis itu adalah bagian dari tim saya, tapi saya dibanding dengan bidang lain di bawah koordinasi saya di marketing, yang benar-benar saya lepas tangan, artinya ya saya di desainer grafis sih. Paling tugas saya adalah saya memberikan arahan si desainer grafis itu untuk membuat suatu desain tertentu, desain iklan kah, desain sosial media kah, ataupun desain katakanlah barang-barang promosi kah, kalender, agenda, ataupun juga brosur dan lain-lain. Selanjutnya dia ngerjakan, saya nggak urusan sama sekali gitu. Ketika dia selesai, dia minta saran saya, baru saya memberikan saran dan approval sebelum saya naikkan lagi ke atasan saya gitu. Nah, saya benar-benar pasangan ya untuk tugas dari desainer grafis ini ya. Karena apa? Sangat kompleks. Nah, sekarang dengan adanya AI, AI itu tuh kan dia punya banyak koleksi. Ya sama dengan si Om ChatGPT tadi ya, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan kita, membuat kita sebuah tulisan atau bahkan esai itu ya karena dia mempunyai informasi sangat banyak yang telah diinput ke dalam tanda petik otaknya dia ya, ke prosesornya AI itu gitu. Jadi dengan sekian banyak informasi dia bisa mengolah suatu informasi jadi suatu rangkuman informasi. Sama dengan di bidang desain, dia sudah dicekokin istilahnya oleh pembuatnya, sudah di input berbagai macam format desain, sehingga ketika ada permintaan untuk membuat desain, dia tinggal menceplok-ceplokannya saja dari format-format yang ada. Misalnya kita minta, tolong saya dibuatkan avatar saya seperti di Mars, terlihat di belakang saya adalah sebuah kapal ruang angkasa, dan saya berada di kokpitnya. Saya adalah kapten dari kapal ruang angkasa tersebut. Tolong dibuatkan gambaran saya seperti apa. Ini foto saya. Nah, karena AI untuk desain itu sudah punya
gambar-gambar desain untuk pesawat ruang angkasa, udah punya gambar-gambar desain mengenai gambaran futuristis dari planet Mars misalnya, udah punya gambaran mengenai sebuah kokpit pesawat ruang angkasa seperti apa, gambar awak-awak kapal pesawat ruang angkasa seperti apa, ya dia tinggal mencerna permintaan kita, kemudian semua desain-desain yang sudah ada terkait dengan kita minta, dia gabungkan menjadi satu gambar gitu, dan dia dengan otomatis juga akan merapikannya. Jadi kan kalau sekedar menceplokkan gambar-gambar mungkin terasa aneh ya. Nah, dia dengan kemampuannya bisa mengatur sehingga gambar-gambar yang dia ceplokkan dalam satu format gambar, dalam satu kanvas gambar itu menjadi gambar yang relevan gitu untuk sesuai dengan kita minta. Nah, itu saya terus terang baru tahu AI itu selama ini adalah ChatGPT dan juga AI untuk desain, termasuk juga untuk membuat presentasi ya. Jadi kita misalnya kita tinggal memasukkan bahan-bahan presentasi kita, teksnya, kemudian kita kasih keterangan, mau dikasih gambar ini, kasih video ini. Selanjutnya si AI itulah yang akan membuat suatu presentasi lengkap dengan gambarnya dan juga lengkap dengan videonya. Walaupun menurut saya sih masih belum sempurna ya, artinya gambar yang diceplokin ataupun video yang diceplokin bisa seringkali tidak relevan, tapi itu pun kan masih bisa diganti, disisipkan. Artinya tuh tetap meringankan kerja kita membuat sebuah presentasi ya, karena kita tinggal mengkoreksi, kita tinggal merevisi. Tidak sebelumnya kita benar-benar dari awal harus membuat suatu desain presentasi, baik itu presentasi gambar, foto ataupun juga presentasi video gitu. Nah, itu sih, itu apa namanya, itu yang baru saya tahu dan sedikit banyak saya sudah nerapkan gitu. Akan tetapi kalau AI di bidang menulis itu hal yang saya baru tahu gitu. Walaupun ternyata perkembangannya sudah cukup lama ya teman-teman ya. Ya jadi sekitar tahun 90-an sebetulnya di kala kita di Indonesia baru mengenal personal komputer. Di kala di Indonesia kita dulu komputer itu hanya sekedar buat ngetik atau bahkan yang ngetop dulu tahun 90-an akhir adalah untuk game ya, game apa namanya ya, game-game yang mulai menggunakan PC gitu waktu itu kan, sehingga lebih mudah game diakses ya. Dulu kan game kan harus lewat Nintendo dan lain-lain yang itu tidak semua orang mau beli ataupun bisa beli ya. Kalau komputer kan orang mungkin masih mau beli karena bisa digunakan yang lain. Nah, sebetulnya itu tahun 90-an itu sudah AI writing itu sudah dimulai apa namanya perkembangannya ya, yang dikenal dengan natural language generation atau apa namanya sebuah generasi dari bahasa yang natural gitu. Nah, kenapa disebut natural ya karena walaupun dia mesin tapi oleh pembuatnya diproyeksikan si NLG ini nantinya akan bisa membuat sesuatu yang natural ya, artinya benar-benar bisa berlaku like human. Artinya kalau konteksnya adalah AI writing, konteksnya adalah membuat sebuah tulisan, dia akan menjadi membuat sebuah tulisan yang benar-benar manusia gitu maunya ya, artinya sampai dengan emosinya, sampai dengan pemilihan diksi katanya, sampai dengan mungkin apa namanya artikulasi dari tulisan bahasanya itu udah benar-benar maunya mengikuti manusia gitu ya. Nah itu apa namanya ya, walaupun ya itu tahun 90 sudah dikembangkan, sekarang pun masih belum terlalu terlihat ya. Kalau kita lihat ini aja secara simpel aja, kita lihat Google Translate aja, itu kan walaupun sekarang sudah jauh lebih baik ya, sepertinya ya sudah lebih baik lah dibanding 4 tahun 5 tahun yang lalu, tapi tetap jika kita mentranslate menggunakan Google Translate pun masih terasa aneh ya. Tetap masih banyak PR kita harus merapikan dari hasil translatean dari Google Translate. Misalnya kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita masih harus banyak apa namanya merapikan struktur bahasa ataupun juga pemilihan apa namanya pemilihan vocab-vocabnya dari bahasa Inggris, atau yang jelas kelihatan ketika dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa asing lain ke bahasa Indonesia, itu benar-benar seringkali kita malah harus berpikir berulang kali untuk memahami hasil terjemahan dari si Google Translate tersebut. Akan tetapi ya itu proses ya teman-temannya. Ya seperti tadi NLG tadi sudah berproses dari tahun 90-an, kemudian apa namanya waktu itu mungkin mereka belum berpikir benar-benar itu akan difungsikan ke depannya bisa tanda petik ya
mungkin bisa menggantikan ataupun setidaknya menjadi asisten bagi penulis dalam membuat sebuah tulisan gitu ya. Waktu itu penggunaannya hanya sangat terbatas ya, lebih kepada misalnya untuk membuat laporan cuaca gitu kan. Karena kan kalau laporan cuaca itu sebenarnya hanya data-data kan, data-data dari mungkin dari BMKG-nya di luar sana lah. Kalau ini kan NLG dari Amerika, BMKG-nya Amerika sudah memprediksi akan bahwa sampai dengan bulan depan cuacanya kan seperti ini, suhunya akan seperti ini. Nah, kalau dulu butuh seorang analis ya untuk membuat analisa hari ke hari, dan kemudian butuh seorang reporter untuk membaca melaporkan hasil dari analisa cuaca tersebut. Nah, kalau setelah pada saat NLG pertama kali dikembangkan, itu benar-benar hanya untuk membuat teks dari laporan cuaca berdasarkan data analisa yang diperoleh dari BMKG-nya Amerika tadi gitu. Dan sekarang mungkin perkembangannya dikaitkan dengan AI di bidang desain, di bidang AI di bidang multimedia ya, untuk penyiarnya pun sudah bisa digantikan penyiar. Jadi datanya diperoleh oleh AI rating, dia menulis mengenai laporan laporan cuaca, perakiraan cuaca, dan untuk penampilannya di TV, televisi misalnya, yaitu ditampilkan melalui sebuah bukan oleh manusia reporter, akan tetapi oleh sebuah grafis manusia, seolah-olah manusia yang seolah-olah dia melaporkan prediksi cuaca gitu. Jadi itulah, jadi memang benar-benar itu masih seperti itu sih. Jadi benar-benar hanya untuk penggunaan khusus waktu itu ya. Pembuatnya pun kemungkinan ya dia tidak berpikir akan sejauh ini, walaupun sekarang pun menurut saya juga belum terlalu jauh kan. Tapi nanti akan saya bahas ya di bagian akhir dari pembahasan live ini, ekspektasinya si NLG ini, si AI writing ini dalam 20 tahun ke depan akan seperti apa, dan profesi-profesi apa terkait dengan penulis yang bisa jadi akan terancam dalam arti digantikan fungsinya dan tugasnya oleh AI writing. Nah, itu yang akan kita bahas ya ke depan dalam live ini di bagian belakang. Sekarang kita lebih membahas awalnya adalah kepada sejarah NLG, yaitu tadi teman-teman tahu ya, tahun 90-an dikala kita mungkin baru belajar personal komputer baru mulai laku di Indonesia. Di Amerika sana sudah mulai dikembangkan sebuah sebuah NLG, Natural Language Generation, yaitu yang sekarang lebih dikenal sebagai IA, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan khusus untuk writing, untuk penulisan ya. Jadi kita tidak bicara IA terkait dengan pencarian data, ChatGPT, ataupun juga IA terkait dengan desain dan juga multimedia gitu. Nah, kemudian perkembangannya adalah tidak terkait itu juga dengan ini ya teman-temannya. Terus terang kalau untuk AI itu kan intinya adalah data ya. Jadi dia tuh benar-benar pemakan data. Artinya dengan segala macam data yang entah berapa ratus, berapa ribu terabyte ya, di atas terabyte apa sih, saya kurang tahu istilahnya apa. Nggak tahu sih. Yang jelas dia memang berdasarkan data. Jadi fungsinya sebetulnya seperti otak manusia ya. Otak manusia itu kan sebetulnya manusia yang IQ-nya biasa-biasa saja pun dia juga kemampuan untuk menyimpan datanya tuh sangat luar biasa gitu. Bahkan ada yang mengatakan seluruh server yang ada di dunia pun dibandingkan dengan kemampuan otak manusia, kalau dioptimalkan untuk menyimpan data, otak manusia masih jauh lebih unggul gitu kan. Ini otak manusia biasa ya, kita nggak bicara Einstein ya, yang otaknya pun bahkan diawetkan karena untuk mengetahui seberapa sih kenapa Einstein sedemikian jeniusnya gitu ya. Nah, itulah sih. Jadi data besar itu yang kemudian disimpan di dalam sebuah server dari AI, itulah yang membuat dia bisa melakukan banyak hal gitu ya. Makanya perkembangan AI itu adalah juga sesuai dengan perkembangan apa yang sekarang disebut sebagai big data ya. Jadi sekarang itu semuanya bergerak berdasarkan data. Jadi dan data itu pun disimpan dalam sebuah server, karena kemampuan AI itu sebetulnya ya, karena tahun 90 AI pun di bidang writing sudah mulai dibuat, akan tetapi sampai sekarang kan mungkin belum terlalu terlihat ya, karena ya itu terkait juga dengan perkembangan dari teknologi informasi yang ada ya, perangkat
komputernya, apa namanya, kalau dulu mungkin dengan Pentium 1 atau Pentium 2, teman-teman mungkin mengalami periode itu ya, tahun-tahun 80-an, 90-an. Jadi nggak mungkin AI itu bisa seperti sekarang gitu. Juga kemampuan, ya tahun 90-an pun kita masih menggunakan disket ya. Kalau teman-teman, nggak tahu teman-teman Gen Alpha tahu nggak disket itu apa ya? Kalau Gen Z saya pikir sih masih tahu ya. Disket ya itu semacam kaset untuk menyimpan data gitu ya. Dengan kita menyimpan disket, baik dulunya disket yang besar, floppy disk yang besar, kemudian dengan kemampuan mungkin hanya berapa ratus megabyte, kemudian menjadi floppy disk yang kecil, akhirnya ya ke arah sekarang kita ada apa namanya flash disk ya, itu tanda petik menghambat perkembangan AI-nya itu sendiri ya. Makanya perkembangan AI baru terasa di sekarang ini, termasuk AI writing yang baru mulai kembali naik daun ya, karena ya teknologi sekarang sudah memungkinkan itu terjadi. Termasuk adalah dengan big data tadi ya, karena untuk seperti saya bilang, untuk AI itu dia lebih kepada teknik penggalian data ya, artinya dia punya koleksi data yang besar, dan dia untuk dia melakukan tugasnya, dia menggali semua data itu dan dia kemudian olahnya secara cepat, dia bisa menghasilkan output. Termasuk kalau kita bicara AI writing ya, menghasilkan output, walaupun sepengetahuan saya belum ada dia menulis buku, belum ada ya. AI itu masih menulis artikel, mungkin menulis paper ya, menulis belum menulis suatu buku ya. Saya belum terus terang, kalau teman-teman ada yang tahu informasinya bisa diinformasikan di ini ya, melalui kolom komentar. Tapi setahu saya untuk AI writing belum ada yang bisa buku, misalnya kalau ini kan buku Dwi Hasantoso kan, novel, kemudian buku branding ini Dwi Hasantoso, belum ada misalnya ini novel AI writing gitu, ataupun juga buku bisnis AI writing, pengarangnya itu belum ada ya. Jadi memang belum, tapi ya nanti di bagian akhir dari live ini kita akan bahas apakah nanti akan sampai ke sana dalam jangka waktu berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Nah, jadi itu teman-temannya, karena dia basisnya adalah di data mining ya, makanya masuk akal perkembangan AI itu secara bersama, baik itu AI ChatGPT, kemudian AI di bidang multimedia, desain, dan sekarang juga AI writing itu baru berkembang berapa tahun terakhir ya, karena big data itu sekarang udah benar-benar tertata ya teman-teman ya. Nah, mengapa saya pajang buku ini teman-teman, buku Trade Marketing ini, Trade Support Marketing ya, bukan semata-mata untuk teman-teman tertarik ya, terutama teman-teman yang di sales marketing, untuk ya tertarik melihat etalasenya. Ini saya spill aja deh biar teman-teman lihat ya. Nah, kemudian baca-baca ya. Nah, tetapi sebetulnya istilah big data itu pertama kali saya kenal adalah di bidang waktu saat saya menjabat head trade marketing ya. Waktu itu memang di kantor saya, perusahaan elektronik, saya masih sebagai departemennya masih trade marketing ya, belum ke super marketing. Kalau buku ini kan trade and super marketing. Memang saat ini 5 tahunan terakhir trade marketing sudah mulai berkembang menjadi super marketing ya, terutama di perusahaan-perusahaan asing ya. Kalau di kita perusahaan lokal mungkin masih lebih ke trade marketing. Bedanya apa ya? Ya kalau teman-teman sales marketing mungkin bisa baca buku ini. Kalau teman-teman yang di bidang sales marketing ya, kalau tertarik ya bisa baca buku ini juga. Mungkin paling tidak mungkin bisa lihat sinopsisnya setelah klik keranjang kuningnya ya. Lihat sinopsisnya seperti apa. Ya kalaupun tidak ya mungkin bisa belajar, tanya tanya Kak ChatGPT deh. Kalau males tanya sama Mbak Google ya, sudah terlalu sepuh gitu. Nah, makanya karena di supermarketing inilah penggunaan big data itu mulai dibahas gitu. Bahkan ini supermarketing kan baru sekitar 10 tahunan di dunia ya dikembangkan. Nah, itu kan sebetulnya bergerak dari data konsumen. Jadi data perilaku konsumen yang sangat banyak itu dikumpulkan dalam satu server, dan dari pengolahan data server itulah pemasar dapat memperkirakan, memprediksi jika misalnya kita mengeluarkan produk ini kurang lebih seperti apa konsumen akan merespon, dan dengan cara apa. Misalnya mungkin sekarang belanja kan banyak yang online ya, apakah akan dibeli offline atau online. Nah, itu adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh big data yang ada di trade dan sport marketing ya. Dan
itu pertama kali saya dengar istilah big data, dan ternyata big data yang mungkin awal 10 tahun yang lalu masih belum dipakai oleh AI, baru mulai tahap pengenalan dipakai mungkin oleh bidang-bidang tertentu seperti supermarketing ya, karena kan kalau trade marketing itu lebih mempelajari perilaku dari toko ya, perilaku dari dealer, kurang lebih begitu lah teman-teman ya. Nah, kalau kita belajar supermarketing, kita mempelajari, menganalisis, memperkirakan perilaku dari pembeli di toko gitu. Jadi misalnya orang datang ke supermarket itu untuk membeli produk, misalnya membeli produk skincare lah gitu. Itu dia karakternya seperti apa, yang dia lihat pertama kali apa, kemudian yang awal-awal dia tanyakan kepada SPG-nya itu seperti apa. Nah, itu semuanya datanya udah ada komplit di dalam sebuah server. Nah, dan data itulah yang diperlukan. Makanya itu tadi, karena konsumen itu banyak dan konsumen itu mungkin bisa beragam-ragam, bisa terdiri dari klaster-klaster, bisa terdiri dari banyak segmentasi, banyak targeting tertentu ya. Makanya data konsumen itu menjadi big data gitu. Kita bicara konsumen di satu klaster aja mungkin sudah perlu data ratusan terabyte gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara perilaku konsumen dari seluruh konsumen di Indonesia misalnya 280 juta dengan sekian macam klaster untuk pasar skincare. Nah, tentu big data diperlukan ya. Makanya istilah big data sih yang pertama kali yang saya tahu adalah di bidang ini ya, trade marketing. Yaitu kemudian saya menulis buku ini pun akhirnya jadi lebih paham gitu mengenai big data, dan akhirnya juga paham bahwa ternyata big data sekarang itu diarahkan kepada hal yang lain, yaitu untuk lebih sifatnya lebih general ya, untuk AI ya. Jadi sebetulnya sih teman-teman, jadi intinya adalah di big data yang besar itulah makanya AI bisa bergerak, dan sekarang perangkat untuk penyimpanan data udah sangat besar ya, udah istilahnya kalau kita bicara seperti yang kelihatan di buku ini kan, flash disk ya itu udah mainan lah gitu ya, karena ya walaupun flash disk sekarang ada juga yang 1 tera gitu, 2 tera, tapi ya kalau kita bicara big data, server hard disknya nggak bisa ribuan tera, jutaan tera mungkin ya. Nah itu makanya ya dengan berkembangan alat penyimpan data, storage data yang besar ya, yang membuat kemudian AI itu dapat berkembang, karena AI itu basisnya adalah data, basisnya adalah penggalian data gitu ya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi memang ya karena itulah yang kemudian kita kenal ya teman-teman, kalau di TikTok pun juga sering dengar pasti ya namanya algoritma ya. Nah, algoritma itu adalah bergerak dari data ya teman-teman. Jadi dengan analisis data segala macam ya, dia bisa menggerakkan, kalau AI dia bisa menggerakkan, dia bisa mengumpulkan data segala macam ya. Kalau teman-teman membuat konten ya, kita concernnya adalah concern kita FYP misalnya ya, algoritma itu untuk membuat sebuah konten apakah akan FYP apa tidak, ataukah akan disebarkan atau tidak. Nah, kalau kita bicara AI ya, algoritmanya AI itu kurang lebih sama tugasnya, itu dia mempelajari semua data yang besar ya, kemudian dari situlah dia, kalau misalnya konteksnya adalah memberi jawaban terhadap seorang penanya yang menanyakan kepada ChatGPT ya, dia akan merangkum data yang besar itu, kemudian menyesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan oleh penanya dan akan dijawab gitu. Jadi lagi-lagi basisnya algoritma ya. Kalau algoritma kurang lebih teman-teman udah paham ya. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih dalam lagi. Tapi yang jelas itu tadi, untuk istilahnya datanya itu adalah data big datanya itu adalah data, sementara proses untuk mengolah data itu menjadi suatu keputusan, suatu jawaban, suatu action, suatu kegiatan, nah itulah yang menggunakan algoritma ya. Makanya ya istilah algoritma sekarang lagi naik daun, dan bahkan akan lebih naik daun lagi ke depan ya, karena memang algoritma itulah termasuk inti dari sebuah data analis ataupun juga dari sebuah pengolahan big data yang ada di AI sekarang ini ya, ataupun juga di bidang-bidang lain yang memerlukan big data ataupun data-data yang besar gitu. Nah, kemudian algoritma yang dipergunakan oleh AI rating itu algoritma banyak ya teman-temannya. Saya coba cari tahu mengenai algoritma seperti apa ya, pusing sendiri saya, karena saya kan background saya marketing ya, bukan di IT, bukan di data analis, bukan di digital ya. Digital marketing tahu, tapi kalau digital yang lain saya nggak paham. Nah, makanya saya hanya fokus untuk mempelajari mengenai AI rating aja ya. AI rating itu sebetulnya ada 2 pendekatan sih. Jadi ada 2 pendekatan algoritma di dalam AI rating yang bisa menghasilkan
sebuah tulisan. Walaupun nanti akan saya bahas seberapa akurat ataupun seberapa tanda petik sempurna tulisan tersebut dibandingkan dengan tulisan yang dibuat oleh penulis real, oleh human ya, oleh manusia. Nah, yang pertama adalah pendekatan berbasis penguasaan aturan atau rule based. Jadi itu yang pertama ya, berbasis kepada rule based, berbasis kepada penguasaan aturan. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis pada pembelajaran mesin atau machine learning yang teman-teman sering pahami ya. Nah, kalau ini secara sederhana saya coba jelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa nangkep. Nah, kalau yang pendekatan yang pertama, pendekatan basis penguasaan aturan atau rule based itu adalah aturan dan struktur linguistik yang ini gitu ya, dia lebih fokus kepada pengaturan struktur linguistik. Jadi misalnya kan teman-teman kalau dulu ingat nggak belajar bahasa Indonesia kan pasti belajar misalnya subjek, predikat, objek gitu kan. Kemudian juga belajar segala macam yang kita bahkan sering tidur di kelas karena itu gitu kan, mempelajari hal-hal yang kita dari lahir juga bisa ngomong bahasa Indonesia kok. Kita harus belajar strukturnya, kita belajar harus tata bahasa, nah segala macam. Nah, tata bahasa itulah yang dipelajari oleh algoritmanya IA writing ya. Dia yang pertama adalah belajar tata bahasa. Nah, itu terkait dengan yaitu aturan-aturan ya, rule based ya, aturan-aturan mengenai pembuatan pembahasaan. Makanya untuk tahap awal IA writing, kalau menurut opini saya pribadi, bahasanya masih kaku ya, karena memang dia benar-benar kekeh menerapkan struktur bahasa. Jadi bahasanya bahasa kaku ya, bahasa-bahasa formal gitu. Makanya kalau untuk suruh nulis novel mungkin walaupun katanya sekarang udah bisa nulis puisi, ya masih bahasanya mungkin masih terasa agak kurang human ya, kurang emosinya kurang. Ini saya jelaskan bahwa itu salah satu kelemahan dari AI saat ini ya, AI writing ya. Nah, itu tadi. Jadi karena dia benar-benar fokus kepada penerapan tata bahasa yang sesuai aturan, yang benar, itu membuat gaya bahasa AI pun terasa formal sekali gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering ataupun ya udah pernah lah menggunakan ChatGPT, walaupun teman-teman mungkin menanyakannya dengan gaya bahasa bercanda, dengan gaya bahasa yang santai gitu, maka lu gua misalnya gitu kan, dia pasti menjawabnya akan cukup formal ya, tetap dia tidak membalas yang sesuai dengan gaya bahasa kita ya, karena memang algoritma dari si AI writing itu adalah rule based, dia benar-benar memperhatikan kepada struktur bahasa. Nah, akan tetapi walaupun dia kekeh, dia melakukan algoritmanya fokus pada tata bahasa, menggunakan bahasa formal, bahasa baku, ya mempunyai kemampuan untuk belajar machine learning. Jadi artinya itu tadi dengan big data yang besar dia bisa belajar ya mungkin walaupun bahasanya masih bahasanya formal tapi tetap bisa diterima oleh pasarnya. Dia tetap bisa bicara misalnya dia tetap nanti AI writing itu bisa menentukan dia akan membuat tulisannya untuk kalangan awam misalnya di bidang bisnis marketing ataupun juga kalangan yang sudah experience. Dia bisa membedakan karena apa? Data-data yang diperlukan, kemudian gaya-gaya bahasa yang diperlukan untuk yang sudah experience dengan data-data yang diperlukan oleh mereka yang baru, masih junior di marketing dan bisnis. Misalnya kita membahas artikel bisnis dan marketing, ya tentu gaya bahasanya akan beda. Dan itu berbasis data. Nah, karena data ya karena dia mesin learning, dia bisa belajar, memilah data ini data yang untuk orang yang awam, ini data yang untuk orang yang experience. Membuat dia dengan data-data big data yang ada, data-data besar yang ada, dia masih bisa mempelajari. Lama-lama dia paham nih kalau untuk experience tuh kebutuhannya seperti apa untuk orang yang fresh graduate, seperti apa orang yang sudah kerja di bisnis marketing tapi baru sebentar, belum lama, itu kebutuhannya seperti apa. Nah itu, jadi itu ya algoritmanya bergerak dari dua itu. Yang pertama adalah rule based pada aturan struktur bahasa, yang kedua adalah tapi dia juga bisa mau belajar ya. Itulah makanya ya kita sebagai manusia kalau kita udah nggak mau belajar, ya lama-lama kita bisa dikalahkan oleh mesin, karena mesin pun tanda petik punya motivasi kuat untuk belajar, karena memang dia dikreasikan, didesain untuk dia mau belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi setelah belajar hal baru dia akan mengolah-olah datanya sendiri ya, karena itu tadi sepanjang itu terkait dengan data dia akan bisa belajar, karena memang dia dikreasikan dibuat oleh pembuatnya untuk bisa belajar
dari data-data yang ada. Nah itu jadi itu ya teman-teman ya, dua algoritma dasar dari AI rating. Nah itulah yang saat ini AI rating itu bisa menjadi apa namanya, AI rating itu bisa menjadi eh, tanda petik ya mungkin sekarang belum, tapi orang khawatir jadi ancaman lah, sama dengan misalnya AI di bidang multimedia yang desainer grafis merasa terancam, ataupun AI di bidang ChatGPT ya, di bidang apa namanya, bidang penulisan, walaupun bukan AI writing ya, ChatGPT itu bahkan teman-teman ada kan yang membuat paper yang saya dengar sih udah mulai, kalau bertanya pada ChatGPT, kalau bertanya sih nggak apa-apa ya, tapi kadang bahkan isi dari papernya ataupun makalahnya ya copy paste dari ChatGPT ada gitu kan. Nah, termasuk juga kalau skripsi sebagian juga ada gitu ya. Nah, makanya ya itu sih apa namanya, tetap kita harus hati-hati ya, istilahnya AI writing itu pedang bermata dua, sama dengan AI yang lain ya. Artinya kalau kita bisa menggunakan secara positif, kita bisa tetap menjadi tuan di atas teknologi gitu, di atas segala kemajuan AI ya kan. Tapi kalau kita tidak memanfaatnya, kita tergantung pada AI tersebut, kita malah jadi malas, kita jadi tidak termotivasi belajar, kita tidak mau untuk berusaha, berikhtiar. Ya, sementara si AI itu memang secara mesin tuh desainnya udah mereka mau berikhtiar, mereka mau berusaha, mereka mau belajar. Ya tentu dengan desain-desain yang sudah di blueprintnya sudah dibuat oleh para desainer, engineer-nya ya, insinyur-insinyur pembuat AI tersebut ya, kita bisa jadi pedang yang berikut, apa, mata pedang yang berikutnya kita akan menjadi tanda petik pecundang, kemudian kita akan kalah tergusur oleh AI ya. Kalau gambaran ekstrimnya mungkin kalau teman-teman pernah lihat film Terminator ya, harusnya sih walaupun generasi alpha pun juga tahu ya, karena Terminator itu kan dibuat, walaupun seingat saya Terminator pertama tuh tahun 2090-an akhir apa 2000-an awal gitu, tapi kan dia ada sequelnya banyak banget kan, sampai tahun 2010 ke sekarang pun juga masih ada sequelnya. Nah, kalau kita nggak hati-hati, gambaran ekstrimnya itu sebetulnya walaupun itu pengarang pengarang skenario-nya, pembuat cerita skenario-nya itu menggunakan ini agak jentuh dunia tulis menulis atau namanya, menggunakan apa namanya, dia pendekatan futur science fiction, genre science fiction untuk sebuah novel, tapi pembuat novel ataupun naskah asli dari Terminator itu sebetulnya juga mengingatkan bahwa kalau kita itu tergantung teknologi, kita tidak bisa menggunakan memanfaatkan teknologi, kita akan seperti Terminator, di mana pada saat itu robot sudah menguasai dunia gitu, sementara manusia itu menjadi makhluk yang terjajah, malah harus bersembunyi, malah harus tidak bisa nampak di luar, harus menghadapi pembantaian dari robot gitu. Nah, sementara robot bisa melanglang buana menghancurkan semuanya di luar. Nah, itu sama dengan kita penggunaan AI lah, yang sederhananya ChatGPT lah ya, yang sekarang umumnya kita sudah menggunakan. Kalau kita hanya tergantung, kita tidak bisa belajar dari ChatGPT, kita malah memilih untuk cari gampangnya, tergantung pada ChatGPT ya, yang terjadi adalah selamat bergabung Kak Rusdi Pras ya. Yang terjadi ya, kita sekarang lagi bahas AI, berarti enggak ya, saya lanjutkan. Nah, yang terjadi adalah ya kita akan dijajah oleh robot, oleh mesin ya. Ya walaupun mungkin gambaran film Terminator itu gambaran ekstrim, tapi ya dalam konteks yang lebih ringan itu bisa mungkin terjadi gitu ya. Termasuk juga AI rating ya, kalau si penulis enak-enakan, akhirnya dia benar-benar, bahkan mungkin dia ya udah, dia ngaku aja nulis ini ditulis oleh siapa, oleh Dwi Hasantoso misalnya buku ini. Akan tetapi pada kenyataannya si yang nulis itu sebagian AI. Ya lama-lama ya benar-benar AI itu bisa menggusur dari penulis gitu kan. Tapi kalau penulis itu bisa menempatkan sebagai tuan, sementara si AI writing itu sebagai anak buah, sebagai tim, atau bahkan sebagai pembantu, bisa jadi ya masa depan penulis akan tetap ada, karena AI
secepat apapun perkembangannya tidak bisa mengalahkan kemampuan dari manusia gitu. Nah, itu sudah teman-teman ya, prolognya panjang banget ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya ke proyeksi masa depannya gitu. Jadi saya juga tadi udah cerita mengenai sejarah AI seperti apa, AI rating ya, kemudian apa yang menjadi algoritmanya, apa yang menjadi kekuatan dari AI tersebut, dan juga AI itu tergantung pada apa. Nah, sekarang kita membahas kepada proyeksi masa depan dari AI itu akan seperti apa gitu ya, dan bagaimana dampaknya terhadap penulis gitu. Nah, jadi yang pertama adalah penulisan konten otomatis. Jadi itu sudah mulai teman-teman ya, artinya ada untuk laporan, saya bilang tadi untuk laporan membuat laporan cuaca sekarang sudah dikerjakan mesin ya kebanyakan ya, baik itu mungkin dari BMKG ya, mungkin BMKG kita belum lah, BMKG Amerika gitu udah pakai, kemudian juga untuk apa namanya penyampaian informasinya, baik itu kalau di Amerika di TV itu kan sering banget kan, bahkan jadi ada penyiar host khusus membawa acara laporan cuaca. Nah, itu untuk membuat teks kontennya sekarang udah secara massal gitu, bisa digeneralisir oleh AI ya. Kemudian juga ya sedikit banyak untuk misalnya ketika perusahaan ingin membuat campaign, misalnya membuat brosur atau buat iklan untuk ada sebuah proyek launching produk ataupun ada campaign tertentu, itu sudah sebagian diserahkan kepada AI rating. Jadi yang dulu yang dikerjakan oleh copywriting ya, copywriting itu ya tugasnya membuat kata-kata lah, baik untuk iklan majalah, iklan koran, iklan apa namanya, kemudian juga untuk brosur ataupun bahkan untuk press release ke surat kabar, ataupun juga bahkan bikin iklan TV, kata-katanya itu dikerjakan copywriter. Sekarang sudah banyak sih belum, tapi sudah ada perusahaan yang menyerahkannya itu kepada AI ya. Jadi kedepannya, dan itu pun masih baru ya teman-teman, belum banyak di Indonesia, apalagi saya pikir belum mungkin ya belum ada, ataupun ya mungkin 1-2 lah yang sudah menggunakan AI writing untuk menggantikan fungsi copywriter di perusahaannya. Itu sudah kedepannya penulisan konten yang otomatis sudah akan terjadi ya. Nanti saya akan jelaskan profesi-profesi apa yang tanda petik terancam dengan adanya penulisan konten otomatis, yang kedepannya akan menjadi salah satu kekuatan atau tulang punggung dari AI writing. Itu yang pertama ya, penulisan konten otomatis. Kemudian yang kedua ada personalisasi konten. Jadi seperti saya bilang tadi, misalnya saya menulis buku, saya kan kalau menulis buku branding for branding apa teman-teman ya, kalau teman-teman yang marketing baca tapi bisa kliknya dan bisa dia belum ini. Jadi ini misalkan untuk yang baru paham mengenai branding marketing dan ingin menerapkan di perusahaan mereka. Nah, apa namanya AI writing ini dia bisa misalnya sekarang bisa nulis buku ya, katakanlah dia menulis artikel mengenai bagaimana perusahaan yang akan menerapkan branding marketing, dia bisa ini tulisan ini diarahkan untuk ya tadi seperti buku ini untuk mereka yang belum paham, termasuk bahkan owner ataupun direktur yang belum paham ini baca buku ini ya. Tapi kan ada juga owner yang sedikit paham, direktur sedikit paham, atau owner yang sebetulnya sudah paham atau direktur sudah paham, akan tetapi selama ini ya karena kebijakan perusahaan ya ataupun belum ada anggaran yang disediakan, budget yang disediakan untuk marketing ya, marketing belum ada. Nah, dia bisa memilah kalau untuk di perusahaan tersebut untuk yang level direktur, owner yang sudah paham tentang marketing, dia akan walaupun tulisannya sama, ya intinya sama dengan di buku ini, dia bisa memberikan data-data, memberikan gaya bahasa yang sesuai dengan level tadi gitu. Sementara untuk level pelaksananya, misalnya dari mulai GM, manager, supervisor, staff, itu dia akan membuat buku yang isinya sama, data-data intinya sama, konsep-konsep yang sama dengan buku ini, tapi dia bisa memberikan data-data yang sederhana, yang simple, yang bisa dipahami oleh mereka yang masih entry level di perusahaan gitu ya. Nah, itu kemampuan yang kedepannya bisa dilakukan. Jadi dalam kalau saya membuat buku ini kan butuh waktu ya sebulan 2 bulan misalnya, lebih bahkan dengan risetnya. Nah, itu pun saya hanya membuat untuk satu segmen nih. Segmen adalah mereka yang belum paham dengan branding marketing seperti apa gitu. Untuk membuat segmen yang sudah
cukup paham, saya harus menulis buku lagi kan. Itu berarti sama aja 2 kali saya kerja kan. Atau kemudian untuk mereka yang setengah paham, setengah nggak paham, itu juga buat buku lagi. Sehingga saya butuh 3 buku untuk membuat buku mengenai topik ini untuk yang sudah sangat paham, mereka yang setengah paham, dan mereka yang belum paham. Nah, itu tidak bisa waktu satu jalan, teman-temannya saya harus membuatnya itu satu-satu gitu. Nah, kalau dengan AI writing dia bisa gerak bareng gitu. Jadi pada saat yang bersamaan tulisannya, walaupun saya bilang ya AI writing setahu saya belum bisa nulis buku, tapi nulis artikel sudah bisa. Nah, dia bisa langsung sekaligus jalan buat artikel yang untuk kalangan yang sudah expert, yang sudah ahli, kalangan yang masih setengah tahu, setengah ahli, dan kalangan yang masih awam. Nah, itu sekaligus dia bisa mengeluarkan outputnya bareng gitu. Nah, itulah makanya dia bisa mempersonalisasi sebuah konten. Karena apa? Kemampuan dia untuk memilah data kan. Oh, ini data yang untuk orang sudah expert, ini data yang orang untuk setengah expert, ini data orang yang masih awam. Dia bisa pilih-pilih datanya. Kemudian juga kayak bahasanya ya dia bisa pilih ya, walaupun masih terbatas sekali saat ini. Nah, itu sih teman-teman. Yang kedua adalah personalisasi konten. Itu adalah masa depan dari AI writing yang ya kalau kita bisa manfaatkan sebagai penulis itu akan meringankan kerja. Tapi kalau kita tidak bisa manfaatkan, kita malah enak-enakan, kita malah menyerahkan semuanya ke AI, ya pada saatnya kita yang akan tergusur oleh AI writing gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penerjemahan teks. Jadi kalau sekarang kan seorang menulis buku gitu. Buku itu katakanlah penulisnya buku yang penulis sangat terkenal. Misalnya kalau marketing Philip Kotler ya, teman-teman di marketing sales pasti sudah tahu lah Philip Kotler itu siapa. Ketika dia tulis buku, udah selesai diterbitkan oleh penerbit di Amerika. Nah, kemudian di Indonesia penerbit Erlangga atau siapa menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, diterbitkan bahasa Indonesia. Di Malaysia juga, mungkin di Spanyol juga begitu, di Brasil juga begitu, di Italia begitu, sesuai dengan bahasa masing-masing. Itu kan proses yang cukup panjang ya, artinya pertama kali buku marketing 5.0 misalnya yang paling baru, itu Philip Kotler terbitkan di Amerika, kemudian terbitkan di Indonesia, kemudian negara-negara lain secara bertahap mulai terbitkan terjemahkan dulu ke bahasanya. Nah, dengan AI writing ke depannya si AI writing itu tidak hanya menulis satu artikel, bahkan mungkin satu buku nantinya, akan tetapi dia bisa nulis buku sekaligus dalam 50 bahasa. Nah, jadi tanpa perlu ada itu, benar-benar berarti tugas penerjemah akan tergusur kan pada akhirnya. Kemudian juga bahkan mungkin penerbit di Indonesia juga nggak, kalau misalnya begitu, nggak akan terlalu banyak kerja, karena dia hanya sekedar nerima orderan dari penerbit yang di Amerika. Dengan ini, lu pokoknya tinggal cetak aja deh. Jadi cuma tukang cetak doang gitu penerbit di sini. Sama izin ya, proses izinnya tetap setiap negara harus ada. Nah, jadi tugasnya penerbit ya buat izin, kemudian semua materinya sudah siap dikirim dari Amerika, di sini tinggal cetak gitu. Nah, di satu sisi memang itu memudahkan ya, artinya satu buku yang memang sangat diperlukan ya kalau kita bicara marketing, perkembangannya kan sangat cepat ya. Satu buku tentu kalau bisa seluruh dunia taunya bareng dirilisnya gitu. Nah, itu akan memudahkan, artinya satu konsep, misalnya konsep besar mengenai marketing yang perlu dipahami oleh seluruh marketer di dunia, itu bisa dalam waktu cepat langsung bisa rilis di semua negara dengan bahasa masing-masing. Nah, itu karena punya kemampuan penerjemahan teks. Tapi ya lagi-lagi teman-temannya, seperti saya bilang, sekarang untuk Google Translate pun walaupun sudah lebih baik sih saya pikir daripada dulu ya beberapa tahun yang lalu, tetap aja kita harus mikir mengerutkan kening ya, mengerutkan dahi ketika kita baca di bagian-bagian tertentu yang aneh gitu, dia tidak bisa menerjemahkannya secara tepat. Itu karena apa? Karena dia mesin kan, mesin itu ya lebih menerjemahkannya letter luck ya, artinya ya kata ini bahasa Inggris, kata Indonesia bahasa ini, kemudian dia susun berdasarkan aturan rule tata bahasa Indonesia yang beda dengan tata bahasa Inggris kan. Tetapi kan seringkali bahasa itu ada bahasa ungkapan, ada bahasa kiasan yang ya walaupun lama-lama mungkin itu bisa dimasukkan datanya ke dalam server besarnya mesin penerjemah AI tersebut, akan tetapi mungkin tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan istilahnya kelosan penerjemah manusia ketika menerjemahkan sebuah tulisan ya. Tapi at least setidaknya bayangannya ke depan akan seperti itu sudah mulai kebayang gitu, di mana satu buku akan segera dirilis seluruh dunia bareng karena sudah dalam bentuk berbagai versi bahasa dalam sekali kerja gitu. Nah, oleh si mesin tadi. Nah, itu
Yang ketiga ya penerjemahan teks. Kemudian yang keempat adalah kreativitas dan karya sastra ya. Dan karya sastra ini memang yang masih estimasi ini masih belum berani memberikan bahwa nanti si AI itu akan membuat buku novel yang benar-benar buku novel yang sangat sangat kreatif dan nilai sastranya tinggi dan juga nilai emosionalnya tinggi. Belum, dia baru berbicara mengenai kolaborasi. Jadi artinya kedepannya akan kolaborasi antara penulis dengan AI. Jadi misalnya penulis akan memberikan informasi-informasi terkait apa yang ditulisnya. Kemudian mungkin ada sentuhan-sentuhan emosional, ada sentuhan-sentuhan kreativitas yang diberikan, diperintahkan oleh penulis kepada AI writing. AI writing akan mengerjakannya, kemudian menjadikannya beberapa alternatif untuk alternatif plot, cerita, alur cerita, ataupun juga alternatif yang lain gitu. Nah, kemudian ya dari situ penulis bisa memilih alur plot yang bagus, yang paling tepat, kemudian sisi teknis seperti pace, kecepatan alur cerita, kemudian juga plot-plot ataupun nilai kejutan pada sebuah cerita. Nah, barulah setelah dia revisi, dia edit, baru bisa buku itu terbitkan. Nah, jadi tetap perannya masih belum menggantikan, perannya masih dia sebagai pemberi pewujud ide dasar dari penulis, dan kemudian penulis yang melanjutkannya setelah itu dikerjakan oleh AI writing gitu. Jadi yaitu kreativitas dan karya sastra. So far yang terbayang masih seperti itu ya. Ya walau alam apakah nanti bisa lebih dari itu gitu menjadi sebuah penulis apa tidak. Walaupun saya sih yakin tidak ya. Insya Allah ya, nanti saya alasannya kenapa saya jelaskan di belakang. Nah, jadi itu sih teman-teman ya. Jadi saya ulangin lagi. Ada beberapa prediksi AI writing itu kedepannya akan seperti apa. Ini tentu didasarkan kepada kondisi sekarang ya. Bisa jadi prediksi ini terlalu ringan, bisa jadi perkembangan AI writing akan lebih cepat, ataupun justru sebaliknya, prediksinya terlalu cepat, sebetulnya nanti akan lebih lambat lagi AI writing itu melakukan perubahan tanda petik ya dalam dunia tulis menulis. Yang pertama adalah proyeksi masa depan AI writing itu akan seperti apa, yaitu dia akan menjadi penulisan konten otomatis. Jadi misalnya pembuatan berita berdasarkan data, yaitu misalnya tadi saya contohkan pembuatan laporan prediksi cuaca tiap hari kan masih ada tuh prediksinya. Itu yang dulu harus dikerjakan manusia untuk mengolah datanya, itu sudah tiap hari udah setiap pagi disiapkan data itu udah ada. Kemudian nanti terserah apakah nanti akan dirilis dalam langsung di input dalam sebuah media online, yang itu pun tidak ada peran editor ataupun tidak ada peran wartawan, benar-benar begitu udah dibuat oleh AI writing langsung disebarkan melalui media online, ataupun juga mungkin melalui TV, yang mungkin TV ya mungkin AI-nya, si penyiarnya, anchor-nya bisa digantikan oleh AI gitu misalnya. Bisa jadi begitu gitu. Jadi intinya adalah perusahaan otomatis yang sekarang udah mulai ya. Jadi seperti fungsi copywriter di suatu perusahaan untuk membuat misalnya materi-materi promosi, materi iklan, ada walaupun masih sedikit perusahaan yang sudah menyerahkannya kepada AI writing ya. Itu yang pertama, penulisan konten otomatis. Itu kedepannya mungkin akan lebih masif lagi. Nah, yang kedua adalah personalisasi konten. Artinya dalam satu kali dia menulis artikel ataupun entah mungkin buku kedepannya, dia langsung bisa membuat segmen yang berbeda. Satu buku, misalnya satu buku branding untuk perusahaan yang belum pernah melakukan branding, dia bisa langsung sekaligus membuat buku untuk yang kalangan yang sudah expert, kalangan yang setengah expert, dan juga kalangan yang masih awam, dengan data-data yang berbeda, dengan informasi yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, itu otomatis. Jadi kalau saya membuat 3 segmen pasal tersebut harus dengan 3 kali menulis buku, nah si AI writing sekaligus jalan udah jadi itu 3 buku. Kedepannya katanya akan seperti itu. Jadi dia bisa memilah target pasar pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah penerjemahan teks. Jadi seperti saya bilang, AI itu bisa dia menulis artikel atau buku, kemudian langsung diterjemahkan katakanlah ke 50 bahasa seluruh dunia. Jadi sekali dia kerja langsung jadi 50 buku dalam berbagai bahasa, walaupun bukunya isinya sama gitu. Nah, kalau sekarang manual kan lama sekali, satu buku itu bisa akhirnya seluruh dunia itu ada versi bahasa masing-masing gitu. Nah, itu versi untuk penerjemahan teks yang kedepannya akan bisa dilakukan oleh AI
rating mungkin secara massal ya, walaupun kalau saat ini penerjemahan kan masih aneh ya, Google Translate itu juga masih aneh saya pikir sih. Yang keempat adalah kreativitas dan karya sastra, artinya akan ada kolaborasi antara penulis fiksi ya, novel ataupun karya sastra lain dengan AI. Jadi artinya AI itu akan memberikan alternatif plot cerita, akan memberikan alternatif konten ataupun mungkin alternatif konflik dalam suatu cerita. Walaupun itu sebelumnya mendapatkan informasi dulu dari penulisnya, dan setelah si AI itu memberikan berbagai alternatif, penulisnya akan membuat tulisan selanjutnya gitu. Jadi tetap AI tidak menyelesaikan satu buku novel dalam dia semua gitu. Tetap itu ada kolaborasi dengan penulis. Nah, itu jadi 4 ya teman-teman ya. Penulisan konten otomatis, kemudian personalisasi konten, kemudian penerjemahan teks, dan yang keempat adalah kreativitas dan karya seni, kolaborasi antara penulis dengan AI writer gitu. Nah, itu sih teman-teman ya, estimasi kedepannya akan seperti itu untuk AI writer gitu. Benar tidaknya, tepat tidaknya ya kita ya let's see lah ya, kita lihat ke depan akan seperti apa gitu. Ya walaupun ada kekhawatiran juga, itu kan kita melihatnya dari sisi positif ya, itu kan membantu kita, tapi ada kekhawatiran juga karena AI itu diolah oleh mesin, dan mesin itu algoritmanya juga dikendalikan di-create oleh manusia, ya bisa jadi kalau tujuan si creator algoritma AI writer-nya itu negatif, itu bisa menimbulkan negatif. Misalnya hoax mungkin akan lebih merata dan lebih dipercaya karena ya itu AI itu berhasil membuat hoax itu dengan tanda petik seperti fakta. Itu dampak negatif sih, tapi itu kan kekhawatiran ya, artinya tentu semua pihak terkait, semua stakeholder, semua shareholder terkait dengan AI writing ini akan menjaganya ya. Kita berharap kan seperti itu gitu. Nah, sekarang bagaimana antisipasi penulis nih dalam menghadapi adanya AI writing yang tanda petik kalau penulis itu nggak hati-hati bisa mengancam bisa mengancam eksistensi dari penulis ya, yang akan digantikan oleh AI writer. Nah, antisipasi yang bisa dilakukan oleh penulis adalah tingkatkan kualitas penulisan. Itu udah pasti ya. Artinya ya kita kalau bertarung dengan kompetitor, dengan pesaing kita pasti selalu harus upgrade diri kita lah. Apalagi kompetitor kita itu bukan manusia ya. Kalau manusia masih punya tenggang rasa, masih bisa punya toleransi, masih punya rasa takut, masih punya rasa capek. Nah, kalau dilawan ini mesin, AI writing, nah kalau si penulis itu tidak meningkatkan kemampuan diri, ya pada saatnya tentu dia akan tertinggal gitu. Walaupun awal-awal mungkin yang tertinggal itu adalah AI writer, ya karena keunggulan manusia ya dalam menulis. Nah, itu jadi harus meningkatkan kemampuan diri dari penulis. Kemudian yang kedua adalah gunakan AI writing itu sebagai alat bantu. Ya seperti saya bilang, kalau kita selalu memindset bahwa AI itu adalah alat bantu, AI itu adalah asisten kita pasti akan selalu berusaha untuk berada di depan, AI itu di belakang karena membantu kita. Tapi kalau kita justru memanfaatkan AI itu untuk memudahkan meringankan kerja kita, menggampang-gampangkan kerja kita, semua kita serahkan ke AI, akan kebalik lama-lama kita tertinggal AI dan kitalah yang akan jadi pecundang di sini gitu. AI lah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, itu makanya selalu mindsetnya adalah AI itu adalah pembantu atau asisten dari penulis. Dan jangan menjadikan AI itu untuk memudah-mudahkan semua diserahkan ke AI sehingga penulis leleha, tapi nanti pada belakang akhirnya ya penulis itu akan dimakan tanda petik ya, artinya akan digantikan perannya oleh AI gitu. Karena penulis tidak siap dengan perkembangan AI yang pasti akan selalu berkembang. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan keautentikan dari atau ciri, istilahnya inilah, manfaatkan keunggulan diri Anda. Anda kan pasti sebagai penulis kita tuh pasti punya ciri khas. Nah, itu ciri khas kita itu adalah ciri khas yang terkait dengan manusia ya kan, manusia itu macam-macam, unik. Nah, kalau mesin kan nggak unik, mesin itu adalah ya sama gitu. Desainnya seperti itu ya dia akan dibuat massal seperti itu, softwarenya misalnya, ataupun mesinnya, ataupun komputernya. Nah, sepanjang kita bisa mempertahankan, meningkatkan keunikan dan ciri khas kita, itu kita akan tidak mungkin si AI itu akan meniru semua ciri khas, semua keunikan dari semua penulis gitu. Misalnya penulis novel roman, ada AI yang dikembangkan untuk penulis novel roman. Ya karena penulis roman itu masing-masing punya ciri khas sendiri,
ya tentu si AI itu akan susah gitu untuk bersaing dengan gerombolan tanda petik penulis roman yang mempunyai ciri khas masing-masing. Makanya kita lagi-lagi harus memperkuat ciri khas kita dalam menulis gitu, keunikan kita dalam menulis, karena menulis itu setiap buku, saya pun menulis 2 novel itu masing-masing punya keunikan. Nah, apalagi di antara para penulis. Nah, itulah harus kita sebagai penulis tingkatkan dan juga kita makin pertajam ya, sehingga AI akan lebih menjadi pembantu kita daripada nantinya akan menjadi pesaing kita gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pilih topik-topik yang membutuhkan keahlian manusia. Nah, kelemahan tanda petik ya dari AI writing yang saat ini masih belum bisa diatasi adalah AI writing itu adalah mesin, dia tidak punya emosi. Sementara novel itu kan sangat kuat dengan emosional ya, sangat kuat dengan cerita-cerita konflik, sangat kuat dengan pengaduk-adukan emosi dari sebuah novel, dan itu yang secara logika tidak bisa dipunyai oleh sebuah AI writing, walaupun nantinya big datanya akan semakin luas dengan segala macam cerita mengenai romans, akan tetapi tetap touch-nya, sentuhannya tuh akan beda dengan ketika manusia membuat sebuah tulisan yang dengan sentuhan emosional gitu. Nah itu jadi kita, tapi memang kalau ada topik-topik tertentu, saya bilang tadi kalau topik-topik mengenai laporan cuaca, itu sekarang pun sudah bisa digantikan oleh AI lah, ataupun juga topik-topik nanti saya jelaskan ada beberapa bentuk tulisan, karya tulis dan penulis yang dengan sekarang sudah bisa digantikan oleh AI, yaitu memang masih bisa. Tapi kalau yang berhubungan dengan emosional, berhubungan dengan kreativitas, terutama karya fiksi ya, itu so far belum ada kebayang AI bisa menggantikannya. Kalau tulisan-tulisan non-fiksi, mungkin tulisan marketing misalnya, mungkin dia bisa menulis gitu. Akan tetapi kan tetap saya menulis buku ini kan karena pengalamannya 20 tahun ya di marketing. Buku marketing ini atau buku trade marketing ini saya men-set up teman trade marketing dari nol dengan jatuh bangun itu 4 tahun 5 tahun. Nah, pengalaman itu yang tidak dipunyai oleh AI gitu ya, oleh AI writing. Dia tidak punya pengalaman yang dialami oleh manusia. Nah, pengalaman itulah yang harus kita tonjolkan, harus kita perkuat dalam tulisan kita, sehingga AI tidak bisa, walaupun dia dengan big data yang sedemikian luas, mungkin dia banyak cerita pengalaman-pengalaman orang ketika misalnya membangun sebuah marketing di sebuah perusahaan, akan tapi tetap dia tidak punya pengalaman, dia hanya sekedar merangkum data aja, sehingga tetap tulisannya nggak akan sedalam orang yang pengalaman langsung. Misalnya saya 20 tahun di marketing, saya menulis buku-buku marketing. Nah itu so far itu diakui juga oleh banyak pihak bahwa yang itu tidak bisa digantikan oleh tidak bisa digantikan oleh AI gitu ya. Nah jadi kita harus perkuat nih topik-topik yang memang nilai-nilai kemanusiaannya itu kuat, sehingga susahlah AI untuk bisa mengisi topik ataupun konten dari tulisan tersebut. Dan sehingga kita bisa eksis ya sebagai penulis menghadapi AI writing ke depan gitu. Dan yang kemudian yang kelima adalah kita berkonsentrasi pada pembaca gitu ya. Sama sih kalau kita marketing lah ya, kita kan pasti bukan maunya kita buat ini, tapi kita membuat produk itu adalah untuk konsumen. Nah, apa maunya konsumen itu kita bisa penuhi. Nah, sama kita ketika kita membuat buku, bahkan sama lah teman-teman buat konten di TikTok kan ingin FYP pasti itu harus sesuai dengan kemauan dari para tiktokers ya yang menonton video kita kan. Nah, sama ketika kita menulis buku, kita harus tahu nih, saya menulis buku marketing untuk untuk pemula, ini kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa. Nah, dengan saya bisa memahami mereka, saya bisa membuat tulisan yang lebih spesifik dengan mereka, yang lebih manusiawi, yang lebih human touch. Yang dengan AI writing, mungkin AI writing masih tanda petik sekarang masih belum punya human touch ya, bahkan mungkin nggak akan mungkin ya mesin tuh bisa jadi nggak akan pernah bisa punya human touch emosional, sehingga ya untuk topik-topik yang terkait dengan human touch, dengan pendekatan kemanusiaan, dengan pendekatan pembaca, itu tidak bisa digantikan oleh AI writing gitu ya. Nah itu yang kelima. Yang keenam adalah kita punya nilai tambah spesifik, yaitu ya kalau misalnya terkait kalau nulis marketing terkait dengan data-data, udah pasti manusia akan kalah lah ya, karena manusia walaupun otak kemampuannya besar, tapi manusia itu tidak terbiasa mengolah otaknya untuk mengolah sistem besar. Sementara kalau mesin komputer, walaupun kemampuan datanya
jauh di bawah kemampuan sel-sel otak manusia, tapi dia dari awal sudah dibuat menjadi learning machine. Dia dibuat oleh pembuat mesin AI tersebut untuk menjadi mesin yang selalu belajar, selalu diisi dengan ilmu baru, selalu diisi dengan data-data baru. Nah, kalau terkait dengan data, kita pasti kalah. Makanya, walaupun kita menulis dengan data, kita menulis buku marketing misalnya, saya menulis buku marketing, ya tetap saya harus mencari nilai-nilai tambah yang itu tidak dimiliki oleh si ini gitu oleh si AI tadi ya. Tadi misalnya itu tadi pendekatan kemanusiaan. Bagaimana ketika kita melakukan kegiatan marketing, kemudian kita mengangkat topik bagaimana kita mempersiapkan mental dan emosi dari anak buah kita yang ketika itu mungkin masih belum paham mengenai marketing tapi harus menjalankan marketing. Nah, itu yang tidak dipahamin kan oleh AI writing ya, oleh mesin. Nah, itu yang harus kita angkat gitu sebagai unsur nilai tambah kita dibanding dengan mesin tadi gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ya terus belajar dan berkembang. Udah pasti ya, itu sebetulnya terkait dengan tadi sih yang pertama. Yang pertama kan adalah kita tingkatkan kualitas kemampuan kita ya. Karena apa? AI itu pasti berkembang terus ya, karena yang buat AI itu kan banyak tim ya. Buat AI rating mungkin nggak puluhan, mungkin nggak ratusan, mungkin ribuan orang dalam satu perusahaan yang membuat itu. Sementara kalau kita yang sendiri itu nggak mau belajar, AI itu banyak yang mengembangkannya ya, kita pasti akan tertinggal. Jadi makanya minimal kita selalu paham tuh AI rating itu perkembangannya seperti apa, sehingga kita bisa tahu kita harus mengupgrade dirinya seperti apa gitu. Jadi ya kita harus pantau terus ya, sama dengan kita kalau sebagai marketer, sebagai pemasar, kita harus pantau kompetitor kita, pesaing kita. Nah, karena tanda petik AI rating itu adalah bisa jadi pesaing kita ya, kita harus pantau terus gitu, sehingga tetap si AI itu adalah sebagai pembantu kita, asisten kita, bukannya nanti menjadi kompetitor kita atau bahkan nanti menggeser kita dari tahta penulis gitu ya. Nah, itu yang ketujuh gitu. Kemudian yang kedelapan adalah fokus pada keaslian gitu ya. Jadi ya itu tadi artinya kita harus originalitas ya, karena AI itu kan sebetulnya basisnya adalah dia mengumpulkan fakta, data-data ataupun tulisan dari sekian banyak data yang ada di dalam server dia gitu. Jadi sebetulnya tanda petik dia plagiat ya, tanda petik ya, walaupun kalau plagiat kan benar-benar plak-plak niru tulisan orang. Kalau ya kan enggak, dia menggabung-gabungkan tulisan orang seberbagai banyak orang, kemudian dia dengan kemampuan mesin learning-nya dia menyimpulkan tuh. Itu pun tetap basisnya adalah tulisan orang. Nah, kita harus mempertahankan kita punya originalitas. Jadi walaupun kita tetap belajar riset, terutama kalau buku-buku non fiksi ya, kita tetap mencari referensi, akan tetapi apa yang kita tulis itu intinya adalah originalitas pikiran kita gitu. Sementara data lain itu hanya sebagai pendukung. Nah, itu akan menjadikan karya kita original dan secara originalitasnya akan jauh di atas karya yang dihasilkan oleh AI writing itu tadi gitu. Nah, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah kita harus bangun personal branding yang kuat ya. Ya sama lah kalau kita di TikTok kan, terutama teman-teman yang affiliate, banyak motivator, kita harus punya personal branding biar kita dianggap sama follower ataupun oleh yang lain gitu. Nah, sama kalau kita sebagai penulis, kita punya personal branding. Misalnya Philip Kotler itu adalah penulis marketing dunia yang sangat ahli. Dia bisa merumuskan konsep-konsep yang berat di marketing menjadi ringan sehingga dipelajari, bahkan bukunya bisa dipelajari oleh mahasiswa sekalipun. Mudah dicari oleh mahasiswa. Itu kan personal branding. Nah, kalau mesin kan nggak ada personal branding, mesinnya mesin gitu. Ya kalau kita bicara mobil, misalnya mobil A, ya udah, dia nggak ada personal branding apa-apa gitu. Ya paling kalau kita bicara mobil mewah, ya merek A, merek X, merek Y, Z itu mobil mewah. Tapi mobil mewah X, Y, dan Z pun itu sama mobil mewah gitu. Atau mobil LCGC, mobil ngirit, ya udah mobil irit. Tapi nggak ada personal branding masing-masing gitu. Nah, kalau penulis bisa buat personal branding. Nah, kalau mesin itu ya sama, mesin kayak mobil, nggak ada personal brandingnya. Nah, itu makanya ya kalau penulis itu punya personal branding yang kuat, ya otomatis mesin yang adalah homogen, mesin yang adalah istilahnya komoditas ya akan susah juga bersaing dengan penulis yang punya personal branding yang kuat gitu. Kemudian yang ke-10, tetap karena kita tadi menganggap AI writing itu adalah bukan kompetitor, bukan pesaing, akan tetapi sebagai kolaborator atau bahkan sebagai asisten kita, sebagai bantu kita, ya kita harus kolaborasi. Artinya kita memanfaatkan
untuk AI untuk memudahkan kita, misalnya terutama dalam bidang riset ya, karena AI itu kan sangat dia big data ya, mempunyai data yang sangat banyak ya. Kita bisa untuk kita riset tidak perlu harus googling sendiri, tapi kita bisa menanyakan ke AI gitu. Walaupun itu tadi tetap harus ada proses cross check ya, karena kan AI itu mesin, dia tidak bisa dia memilahnya tuh hanya secara algoritma, secara mesin. Dia tidak bisa memilah benar dan baik gitu dengan tepat, apalagi misalnya buku agama gitu kan. Ya dia kan tidak tahu apakah ya, kalau misalnya dalam Muslim itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang palsu gitu kan. Dia mungkin kurang bisa memahami mana yang palsu, mana yang sahih, mana yang hasan. Nah, itu makanya tetap ada proses cross checking dari penulis. Nah, tetap itu ya makanya kita jadikannya sebagai kolaborator gitu. Jadi dari kesimpulannya teman-teman ya, untuk antisipasi penulis dalam menghadapi perkembangan AI yang mungkin 10-20 tahun lagi akan seperti yang saya jelaskan sebesar itu, dengan berbagai perannya, ya kita bisa lakukan 10 hal. Yang pertama adalah tingkatkan kualitas kemampuan kita sebagai penulis. Karena AI terus berkembang, AI writing, kita pun harus terus berkembang, terus belajar. Yang kedua adalah gunakan AI writing itu sebagai asisten kita, sebagai pembantu kita. Kita jangan menempatkan itu sebagai pesaing, apalagi sebagai orang yang akan akan mengalahkan kita gitu. Jadi kita tetap berpikiran itu sebagai pembantu kita, AI writing, sehingga kita bisa terus meningkatkan kemampuan diri dan menempatkan AI writing itu di bawah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manfaatkan keunikan dan keaslian dari diri Anda. Jadi artinya kita sebagai penulis ya harus punya keunikan ya, karena mesin kalau AI writing mesin dia nggak punya keunikan. Kita bisa punya keunikan sendiri. Antara buku satu dengan buku yang lain aja pun ada keunikannya, apalagi antara penulis dengan penulis yang lain. Itulah yang harus kita pertajam keunikan kita. Sehingga kita bisa berbeda dengan mesin AI writing yang sama. Mau AI writing dari buatan perusahaan manapun, nggak ada keunikannya gitu. Semuanya sama gitu. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah pilih topik yang membutuhkan keahlian manusia. Jadi kalau misalnya ya, kalau novel lebih mudah ya, karena kita punya emosi, kita bisa meramu konflik, cerita konflik, kita bisa mengaduk-ngaduk, mengharu-birukan perasaan pembaca. Nah itu yang mesin tidak punya hati, ya enggak ya. Itu kita harus kuatkan di situ, karena mesin tidak akan bisa mengalahkan kita di situ gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kita harus membuat ikatan dan interaksi kuat dengan pembaca. Semakin kita kuat dengan membaca, kita bisa tahu keinginan mereka seperti apa, emosi mereka seperti apa, sehingga membutuhkan tulisan seperti apa. Nah, itu yang lagi-lagi adalah kelemahan dari AI writing, karena mesin. Nah, itulah yang kita harus tingkatkan hubungan dengan pembaca kita. Tidak seperti mungkin kalau sekarang kita tidak pernah berinteraksi dengan pembaca, kita sekarang mulai meningkatkan berinteraksi dengan pembaca, sehingga kita lebih memahami pembaca kita, dan itu tidak bisa nanti dikalahkan oleh AI writing gitu. Yang keenam adalah berikan nilai tambah spesifik, artinya ya kita ada hal-hal yang adalah keunggulan manusia, human touch ya, sentuhan manusia, itulah yang harus kita kuatkan gitu, dan sehingga AI writing yang memang lemah di situ itu ya tidak akan bisa mengalahkan kita di bidang-bidang itu gitu. Kemudian yang ketujuhnya terus belajar dan berkembang, udah pasti, karena AI writing pun juga terus berkembang, terus belajar, machine learning ya, kita pun juga harus belajar ya. Kemudian yang ke-8 adalah kita harus fokus pada keaslian, artinya keaslian diri kita gitu ya. Kayak itu tadi, karena kita harus membuat tulisan kita original. Karena kalau AI writing itu kan hanya mengumpulkan informasi yang sudah ada di di dalam server dia. Dia tidak menulis sebetulnya. Nah, kalau kita kan yang menulis ya, kita harus mempertahankan originalitas kita, sehingga keoriginalan kita itu tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan AI untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang sebetulnya tulisan orang lain, bukan tulisannya AI writing itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah kita harus punya personal branding yang kuat. Kalau setiap penulis punya personal branding sendiri, sementara AI writing itu tidak punya, itu adalah mesin, tidak punya personal branding pasti. Nah, kita bisa istilahnya mempunyai posisi yang kuat di hadapan pembaca kita, sehingga ya pembaca akan tetap milih tulisan yang misalnya ini novel dikarang oleh Dwi Hasantoso, dia akan milih novel yang ditulis Dwi Hasantoso daripada novel yang ditulis oleh AI writing gitu ya, karena ya saya punya personal branding yang kuat. Ini misalnya ya teman-teman ya, jadi
kita harus perkuat personal branding kita sebagai penulis gitu. Dan kemudian yang ke-10 adalah berkolaborasi dengan AI. Jadi kita jangan jadikan AI writing itu sebagai musuh atau sebagai kompetitor atau sebagai pesaing, tapi sebagai collab kita, sebagai teman kita, bahkan sebagai asisten kita ya kan, membantu tugas kita gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya 10 hal yang antisipasi yang perlu dilakukan oleh penulis agar ke depan kita tidak akan tergusur oleh AI dalam dunia tulis menulis gitu. Nah, akan tetapi tetap dalam 20 tahun ke depan ada kemungkinan beberapa posisi yang memang tulisan-tulisan yang sifatnya bukan human thought, semua tulisan-tulisan yang sifatnya adalah pengolahan data, tulisan-tulisan yang sifatnya tidak ada unsur kemanusiaan yang kuat, itu mungkin adalah menjadi sasaran untuk dikuasai dan petik ya, digantikan oleh AI. Contohnya adalah misalnya berita, kemudian berita dan artikel berbasis data, ya itu udah pastilah karena kemampuan kita mengolah data itu udah pasti kalah dengan mesin itu. Ya sekarang aja kita udah bisa lihat kan dengan komputer kita punya di rumah aja, kita mungkin lebih pinteran komputer mengolah data Excel daripada kita memikirkan dengan otak kita sendiri gitu. Jadi ya kalau pengolahan data tulisan-penulisan artikel berita yang berbasis data itu kemungkinan besar penulisnya akan terkalahkan oleh AI writing, itu pun mungkin 10-20 tahun ke depan ya, bukan dalam waktu yang dekat juga gitu. Yang kedua adalah laporan keuangan dan juga analisa data. Jadi ya laporan keuangan yang mungkin sekarang disiapkan oleh seorang financial analyst, kemudian juga data analis melaporkan laporan keuangan. Sekarang karena itu adalah tugas yang bisa digantikan oleh mesin, AI writing mungkin akan bisa membuat sebuah tulisan misalnya membuat inilah laporan untuk perusahaan ingin go public kan biasanya ada laporan keuangan tuh yang dibuat oleh pasti dari manusia kan, oleh analis. Kemungkinan besar yaitu kedepannya entah kapan ya akan sepenuhnya digantikan oleh AI karena itu lebih mengolah data kan, yang itu adalah keunggulan AI dibanding dengan kita sebagai manusia gitu ya. Kemudian hal-hal tulisan terkait dengan berita olahraga dan juga statistik ya. Statistik olahraga pun juga pasti banyak statistik kan. Misalnya Indonesia itu mau menghadapi Thailand misalnya di Asian Games. Kan pasti dulu Indonesia udah main berapa kali dengan Thailand, kalahnya berapa, ini menang berapa kali, tahun berapa, skornya berapa. Ya itu kan kalau manusia harus mencari satu-satu datanya kan. Kalau mesin dia bisa langsung olah sendiri gitu. Jadi laporan statistik termasuk berita-berita olahraga yang memerlukan data-data statistik ke belakang, yaitu pasti penulisnya, komentator olahraganya akan kalah dengan AI writing ya. Nah itu yang yang mungkin akan tergantikan. Kemudian resensi film ataupun produk. Karena kan kalau resensi film itu ya pasti film kita membahas film sekarang dibandingkan film-film yang dulu. Film-film yang dulu pasti informasinya sudah ada semua kan. Dan informasi film-film yang dulu tuh mungkin sudah diinstal semua ke servernya dari komputer tersebut gitu. Sehingga ya otomatis ketika akan membuat resensi film ya pasti kita kalah. Kita harus mencari data dulu sementara mesin sudah punya datanya semua gitu. Termasuk juga review produk ya, ada produk baru kan tentu produk ini misalnya produk komputer, produk handphone misalnya. Itu sekarang udah dengan teknologi ini, dulunya teknologi ini, ya itu kan semua datanya sudah ada gitu. Bahkan handphone yang baru rilis pun data-datanya sebelumnya pasti sudah dirilis oleh pabrik pembuatnya. Sehingga data itu pasti sudah masuk ke servernya dari AI writing, dan begitu satu handphone baru keluar, AI writing udah buat langsung ulasannya semua. Sementara mungkin reviewer produk handphone ya baru mulai nulis gitu, ataupun juga jurnalis di media yang ini menulis tentang gadget ya udah baru mulai nulis gitu. Jadi kemungkinan itu akan tergantikan ya. Kemudian juga tulisan-tulisan teknis dan tulisan-tulisan teknis lah ya, misalnya membuat buku manual segala macam yang dulu dikerjakan oleh manusia. Nah, saya juga waktu dulu di tim jadi head product marketing juga saya punya tim yang kerjanya khusus buat manual produk gitu kan. Itu nanti bisa digantikan oleh AI writing ya, karena kan datanya sudah ada semua, dia tinggal menyusun manual book seperti apa, itu udah dengan mesin bisa gitu kan, sebagai mesin. Nah, kemudian keenam adalah pemberitaan mengenai cuaca gitu. Jadi ya ya tadi saya bilang kalau untuk cuaca
itu ya datanya kan pasti udah ada, jadi pasti udah dengan mudah dikalahkan oleh AI. Jadi tetap walaupun kita punya keunggulan sebagai manusia, ada beberapa bidang yang itu sudah sudah hampir mungkin akan digantikan oleh AI writing, terutama dengan data ya, karena ya terkait dengan data analisa itu kan sebetulnya sesuatu hal yang sekarang pun sudah mulai dikerjakan oleh mesin gitu. Jadi itu sih teman-temannya, kurang lebih ya kesimpulannya adalah di satu sisi kita tidak perlu harus khawatir dengan AI writing karena kita tetap sebagai manusia kita punya keunggulan ya dalam dunia tulis menulis, dan itulah yang kita harus kita tingkatkan terus kemampuan kita di bidang yang tidak dimiliki oleh AI writing, dan itu kita juga harus, tapi kita sisi lain kita juga harus tetap mempelajari memahami perkembangan AI writing seperti apa sehingga kita tetap bisa menyesuaikan posisi kita sebagai tuan nada petik ya dalam sebuah tulis menulis, dan si AI writing sebagai asisten kita, sebagai pembantu kita, itu dengan tetap kita pertahankan karena kita tetap memantau perkembangan AI writing gitu. Jadi kurang lebih sih teman-teman seperti itu, intinya kita tidak perlu harus khawatir, dan kita yang penting adalah kita kuatkan kemampuan kita, dan kita yakin bahwa kita sebagai manusia kita punya hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin terkait dengan dunia tulis menulis. Nah, demikian gitu teman-teman ya, sudah lumayan ya, sudah 1,5 jam. Saya pikir ini materinya pendek aja karena live 2 hari yang lalu ini hanya materi pendek di bagian akhir, dan karena ternyata tanggapan teman-teman cukup bagus ya ketika saya tayangkan cuplikan videonya mengenai AI writing, ya saya coba kembangin jadi satu live. Saya pikir saya akan susah untuk ngatur waktu minimal 1 jam, ternyata malah 1,5 jam. Itu pun masih ada materi yang belum saya bahas, tapi ya tidak terlalu urgent. Yang paling urgent adalah yang saya bahas sekarang ini ya. Jadi teman-teman demikian teman-teman pembahasan mengenai AI writing dan juga kaitannya dengan masa depan dari penulis saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi AI writing itu sudah semakin berkembang daripada yang terjadi sekarang gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih teman-teman. Jika teman-teman yang tanyakan, teman-teman bisa tanyakan pada kolom komentar. Kalaupun memang sekarang udah terlalu malam, teman-teman bisa besok ikut live lagi saya sekitar jam 9:30, jam 10. Sekedar untuk bertanya, dan setelah bertanya mungkin teman-teman ada keperluan bisa meninggalkan room gitu ya. Nah, untuk sementara saat itu teman-teman saat ini saya akhiri dulu, dan seperti beberapa hari sebelumnya karena ini apa namanya di akhir sesi dari live saya, co-host saya akan mengisi sesi live ini juga. Sebenarnya co-host ini ya istri saya ya, dia sedang belajar untuk live sih teman-teman. Jadi proses belajar mungkin insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi dia bisa akan buka room sendiri, live di akunnya sendiri, hanya dengan produk yang berbeda ya. Kalau saya kan produk buku, kemudian produk-produk IT, dan juga produk-produk produk-produk gadget ya, termasuk alat-alat konten ya. Teman-teman bisa lihat lah ya di sebagian besar di etalase di live ini. Nah, atau istri saya dia fokusnya adalah ke produk wanita ya, fashion muslim, dan juga skincare. Nah, makanya mungkin sekarang nanti pembahasan 15 menit ke depan tuh beda dengan yang biasa saya sampai bawakan, karena istri saya ya dalam proses belajar membawa produk yang akan dia live-kan nanti minggu depan ataupun 2 minggu lagi, selalu sudah mulai live di akunnya untuk produk-produk tersebut. Dan sekarang ini adalah sesi belajarnya dia, memanfaatkan 15 menit terakhir dari live saya setiap hari gitu untuk dia proses belajar gitu. Nah, kurang lebih itu sih teman-teman ya. Semoga dapat berguna bagi teman-teman, dan sekarang waktu saya serahkan kepada istri saya untuk membawakan materinya, dan saya pin dulu produk yang akan dia bawakan. Mungkin teman-teman yang wanita terutama tertarik dengan produk ini karena produk skincare ya, jadi bisa tetap meneruskan untuk melanjutkan mengikuti live ini ya, sehingga tidak meninggalkan room. Siapa tahu nanti teman-teman justru tertarik ya, karena yang akan ditawarkan oleh istri saya untuk produk skincare yang sangat menarik ya, dan dengan ekonomis, sehingga ya sesuai lah dengan keperluan teman-teman insya Allah ya. Nah, demikian teman-teman, demikian dari saya, semoga dapat berguna, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nah, kali ini
saya akan perkenalkan dulu, saya Titin. Kali ini saya akan membahas mengenai skincare ya. Sebentar, saya searching dulu. Skincare yang sedang laris dan viral di TikTok ini, yaitu skincare The Original ya. Nah, yang saya bahas skincare Original ini terdiri dari 7 paket ya. Yaitu paket pertama, paket acne, yang kedua paket barrier kit, yang ketiga paket glowing kit, yang keempat paket barrier kit, yang kelima paket brightening kit, yang keenam paket anti aging ya, sedangkan yang ketujuh paket anti aging kit 2. Bedanya untuk paket anti aging 2 ini ada retinolnya ya. Nah, yang akan saya bahas itu mengenai paket yang terdiri dari 6 piece ya. Kebetulan harganya juga sedang ada diskon ya teman-teman ya. Dari harga 300 jadi sekitar 161. Nah, kalau teman-teman menemukan harga sekitar 161, segera CO aja kalau berminat. Takutnya besok-besok harganya sudah naik jadi sekitar 190-an ribu ya. Nah, yang akan aku bahas itu paket yang brightening kit ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang nanya juga bisa ya, saya akan coba jawab kalau saya bisa menjawabnya. Kalau misalkan saya belum bisa, nanti akan saya jawabannya besok. Insya Allah saya akan live lagi, akan saya coba jawab pada live berikutnya. Nah, yang akan saya bahas pada live hari ini itu paket yang brightening kit ya teman-teman ya. Paket brightening kit yang terdiri dari 6 piece. Sedangkan paket brightening kit ini dipergunakan atau untuk kulit yang untuk kulit yang bernoda hitam, ada flek-flek hitam, noda bekas jerawat, yang kusam ya teman-teman ya, kusam geradakan, yang kulit yang kusam peruntusan, kulit kusam kemudian, agar kulit menjadi cerah halus ya teman-teman ya. Ya, itulah untuk paket brightening kits ini. Sedangkan cara pemakaian brightening kits ini untuk pagi hari pakai facial wash ya teman-teman ya. Setelah pakai facial wash, pakai serum ya teman-teman ya. Nah, ini serumnya. Setelah pakai serum, kita memakai moisturizer ya teman-teman ya. Sedangkan setelah pakai moisturizer untuk mata khusus kita memakai eye serum ya. Fungsinya eye serum ini agar lingkaran hitam di bawah mata kita ataupun lingkaran panda ya, atau mata panda yang lebih dikenal dengan mata panda atau lingkaran hitam di bawah mata kita akan efektif bila menggunakan eye serum ya teman-teman ya. Nah, setelah memakai eye serum baru memakai sunscreen ya. Terutama sunscreen ini dipakai ketika kita akan keluar dari rumah ya teman-teman ya. Kalau kita terpapar mataharinya lama,
pemakaian sunscreen ini bisa kita oles lagi ketika kita masih di luar rumah ya teman-teman ya. Nah, sedangkan toner yang hijau dipakainya seminggu 2 kali ya teman-teman ya, pada malam hari ya, misalkan hari Senin sama Kamis, atau hari Selasa, Jumat, ataupun hari Rabu, Sabtu ya. Sedangkan untuk malam hari pemakaian brightening kit ini, pertama kita pakai facial wash untuk mengangkat kotoran di wajah kita, baik kotoran debu ataupun dari sisa-sisa make up yang setelah pemakaian pada siang hari ya Pak. Setelah memakai facial wash, kita memakai serum ya teman-teman ya. Jadi serum ini dipakai pada pagi hari dan malam hari ya teman-teman ya. Setelah serum, baru kita memakai moisturizer ini ya. Moisturizer, setelah selesai memakai moisturizer, kita memakai serum ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk facial wash ini bisa dipakai pada pagi hari dan siang hari. Maksudnya pada pagi hari dan malam hari untuk facial washnya. Begitu juga dengan serumnya ya, bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari. Begitu juga dengan moisturizernya ini bisa dipakai juga untuk malam hari dan pagi hari ya teman-teman ya. Begitu juga dengan eye serumnya juga bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari. Selain paket glowing kit juga ada acne kit ya teman-teman ya. Paket acne kit ini yang terdiri dari 6 piece. Harganya juga sama ya teman-teman ya. Cuma untuk hari ini masih ataupun besok masih harga 161 ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa klaim voucher free ongkirnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat, klaim dulu vouchernya agar bisa dapat free ongkir ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah tertarik, langsung cepet-cepet CO ya, takutnya besok-besok harganya naik lagi gitu, nggak 161 lagi. Nah, paket acne ini yang terdiri 6 sama ada facial wash juga, ada serumnya juga, ada tonernya juga, ada moisturizer, ada eye serum dan sunscreen. Paket acne kit ini dipakai untuk kulit yang berminyak, yang berjerawat dan beruntusan ya teman-teman ya. Untuk kulit beruntusan juga bisa. Jadi acne kit untuk kulit yang beruntusan, berminyak, yang berjerawat, kulit berminyak berjerawat. Pemakaiannya untuk pagi hari memakai facial wash, setelah itu memakai moisturizer, dan untuk mata khusus pakai eye serum ya teman-teman ya, agar mata panda kita ataupun lingkar hitam di mata kita hilang ya teman-teman ya. Setelah untuk pagi hari, sunscreen dipakai untuk pagi hari ya teman-teman ya. Sedangkan pada malam hari memakainya itu pakai facial wash, serum, moisturizer dan serum ya teman-teman ya. Sedangkan untuk toner, apabila toner hijau dipakai seminggu 2 kali ya teman-teman ya. Misalkan dipakai seminggu 2 kali pada malam hari.
Misalkan pada hari Senin, Kamis, Selasa, Jumat, ataupun hari Rabu, Sabtu. Uh, untuk paket untuk kulit yang untuk glowing kit, kalau misalkan teman-teman mau kulitnya kusam dengan jerawat 1-2 yang nggak begitu banyak, bisa memakai paket yang glowing kit ya teman-teman ya. Paket glowing kit ini untuk mencerahkan kulit kita jadi glowing dan meratakan kulit kita. Terus bisa juga dipakai untuk kulit kusam ataupun kulit belang-belang ya, tanpa jerawat ataupun dengan jerawat 1-2 yang tidak begitu banyak ya teman-teman ya. Sedangkan pemakaian untuk paket glowing kit sendiri, pemakaiannya untuk pagi hari memakai facial wash, memakai toner. Setelah pakai toner, memakai moisturizer. Setelah pakai toner, pakai serum dulu ya teman-teman ya. Serum, biarkan dulu beberapa saat, baru memakai moisturizer. Setelah moisturizer, untuk lingkar mata, agar lingkar mata kita hilang, memakai serum ya teman-teman ya. Nah, setelah pakai serum baru pakai sunscreen ya teman-teman ya. Sedangkan untuk malam hari pakai facial wash, memakai toner, memakai serum, memakai moisturizer, memakai serum ya. Jadi sunscreennya untuk pagi hari aja ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kulit yang bernoda, untuk kulit yang barrier, sedangkan paket barrier kit dipakai untuk kulit yang iritasi, kulit kering kerontang, paket kulit yang berkelupas gitu, bekas merkuri, itu dipakainya pakai yang barrier ya teman-teman ya. Breakout memakai barrier ya teman ya. Sedangkan untuk kulit yang berpori-pori besar, kemudian geradakan, memakai exfoliating ya teman-teman ya, exfoliating kit ya. Nah, mungkin ada, kalau teman-teman akan bertanya, barangkali ada teman-teman yang bertanya, silahkan aja ya teman-teman ya. Yang pasti hari ini masih harga promo ya, 161. Kalau misalkan teman-teman dapat voucher free ongkir, langsung bisa klaim aja ya. Sedangkan untuk kulit yang berkerut, bisa memakai kulit tipis gitu ya, ataupun 40 tahun ke atas, bisa memakai paket anti aging ya teman-teman ya. Bedanya dengan anti aging kit 2 tuh, kalau paket anti aging kit 2 tuh ada retinolnya ya. Nah, itulah paket The Origin yang terdiri dari 7 paket yang harganya 161, terdiri dari 6 piece ya teman-teman ya. Nah, untuk malam ini sekian dulu. Besok malam kita akan saya akan live kembali ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah join. Selamat malam.